Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar? Luar biasa bukan? Dan pagi ini kita bertemu di dalam renungan pagi. Dan kita akan boleh merenungkan firman Tuhan dari kitabnya. Mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur oleh karena penyertaan-Mu boleh menjadi bagian kami. Tuhan memberikan kepada kami roh-Mu, agar kami boleh mengerti akan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu ini boleh menjadi pedoman dalam langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran kita pada pagi hari ini adalah membuat orang berdosa atau membuat orang lain menjauhi Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita berpikir bahwa hanya dosa saya yang saya lakukan. Padahal di dalam interaksi kepada sesama, kadang-kadang kita juga melakukan dosa dan membuat orang lain berdosa kepada Tuhan. Sebuah perikop terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Di sana dijelaskan tentang Yerobeam. Yerobeam ini adalah pengganti Salomo. Dan kita bisa melihat secara perikop, namun saya akan bacakan ayat-ayat cupliannya saja. Baik, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-12, Anda bisa membacanya secara detail di rumah. Ayatnya yang ke-29. 30 dan 31. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkan di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan di Dan menyembah patung yang lain. Ayat 29, tadi terlupa, sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita melihat bahwa Yerobeam ini membuatkan patung emas, baik itu di Betel maupun di Dan. Untuk apa? Untuk disembah oleh bangsa Israel. Artinya Yerobeam ini menuntun orang-orang Israel untuk berbuat dosa, untuk berbuat dosa, untuk menjauhkan mereka dari Tuhan. Mereka tinggalkan Tuhan, menyembah berhala. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkadang kita pun sebagai umat-umatnya terkadang berbuat demikian. Menuntun orang, mengajak orang, menjebloskan orang ke dalam dosa, supaya orang lain ini menjauhi Tuhan. Baik dengan ajaan, mungkin dengan nasihat yang provokatif, mungkin gosip-gosip untuk berbuat dosa, mungkin gampang saja
kita membuat provokatif ataupun juga gosip-gosip yang membuat orang itu benci kepada seseorang, itu artinya berbuat dosa kan? Inilah gambarannya. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan, kita bisa berbuat dosa dengan membuat orang lain berdosa juga. Dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah tidak lebih baik kita ini melakukan tindakan kebaikan kepada orang lain, agar orang lain juga melakukan tindakan kebaikan kepada orang lain juga? Bukan tindakan dosa? Mari, biarkan kehidupan kita ini dijauhkan dari roh Yerobeam. Roh yang mengajak orang lain untuk berbuat dosa. Roh yang mengajak orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan menjauhi Tuhan. Dengan demikian, kehidupan kita sebagai umat Tuhan boleh menjadi terang, boleh menjadi garam di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.